kita menyampaikan mengenai guideline atau syarat dan ketentuan penerbitan surety bond yang berjalan di Intra Asia. Ini guideline ini dibuat pada saat kita sudah melakukan pemenahan. Dalam artian kita sudah melakukan pemenahan sistem, kita sudah membentuk tim, kita sudah melakukan adanya penyesuaian kebijakan underwriting surety bond. Barulah syarat dan ketentuan ini kita terbitkan dan kita bisa dapat pasarkan atau kita dapat presentasikan ke klien kita. Jadi sebagian besar ini ketentuan yang kita sampaikan ini, yang pertama pada slide ini kita tetap mengacu kepada penerbitan surety bond yang mengacu kepada standar AOI. Jadi memang wording yang kita sampaikan ini kita menggunakan standar AOI. Memang ada beberapa wording yang sesuai dengan non standar. Non standar itu artinya dari OBG itu meminta struktur wording yang berbeda. Memang baik lagi kita harus melalui proses seleksi dan kita juga harus mengetahui isi dari wording itu seperti apa. Tapi yang paling utama di sini adalah kita mengacu pada standar UI yang kita tetapkan dan masih berlaku sampai dengan saat ini. Kemudian yang kedua, jenis jaminan. Kita pada saat ini Intra Asia hanya menerbitkan untuk penjaminan itu surety bond. Kita belum memiliki produk bank garansi, custom bond, trade credit insurance, dan asuransi kredit. Untuk perdagangan kita belum ada. Kita untuk penjaminan hanya saat ini fokus di surety bond. Kita surety bond itu yang bisa kita akses adalah jaminan penawaran, surety bond jaminan pelaksanaan, surety bond jaminan uang muka, dan surety bond jaminan pemalakan. Ini yang kita jual atau kita pasarkan selama ini di Intra Asia dan sampai saat ini masih terus berkembang Pak, karena kita sampai saat ini juga masih membuka PKS bekerja sama dengan agent super bisnis dan juga bisnis lain yang berpotensial di seluruh cabang Intra Asia. Jadi kita tahun ini agendanya untuk produk ini kita masih melebarkan sayap sehingga nanti produk kita bisa bertumbuh. Karena permintaan demand dari market ini memang cukup banyak Pak. Memang bank garansi yang sangat populer di daerah-daerah ini memang menjadi pesaing kita dari segi produk ya Pak ya. Dari segi produk memang kita ada permintaan bank garansi, tapi kita tetap berpatok pada surety bond ini yang kita jual, yang kita pasarkan sehingga eksternal juga memahami kondisi Intra Asia gitu. Jadi memang bank garansi saat ini belum ada, jadi memang surety bond ini kita jual untuk mereka gitu. Dan kita kebanyakan untuk sektor-sektor surety bond ini masih memiliki unsur pemerintah. Jadi kebanyakan permintaan dari market kita di cabang dan eksternal itu banyak dari unsur pemerintah, dari proyek-proyek pemerintah, dan kita juga tidak menutup kemungkinan kita mengakses bisnis dari proyek yang sifatnya swasta-swasta. Tapi swasta yang kita bisa ambil adalah swasta-swasta yang memiliki kapasitas atau kredibilitas yang cukup baik, seperti perusahaan yang termasuk konglomerasi, perusahaan yang memiliki kapitalisasi besar, perusahaan yang go public, itu masih masuk dalam kriteria dari penerapan swasta-swasta yang ada di Intra Asia. Jadi pengkategorian ini kita tidak mempersempit ruang gerak atau permintaan dari market kita, tetapi kita juga menyesuaikan sifatnya untuk bisnis seperti apa yang dapat diakses oleh kita sesuai dengan kebutuhan atau selera market. Kemudian poin yang 3, kita memiliki kategori untuk prinsipal dan OBJ yang dapat kita akses. Yang pertama itu adalah kriteria prinsipal dan OBJ yang memiliki sama-sama unsur pemerintah. Artinya, contoh misalnya nomor 1, prinsipal yang memiliki kotak unsur pemerintah, BUMN, BUMD, atau anak usaha dari instansi tersebut. Misalnya prinsipal yang BUMN itu Waskita Karya, sebagai contoh. Atau anak usahanya Waskita Karya itu masih bisa masuk dalam unsur pemerintah. Kemudian OBJ memiliki proyek unsur pemerintah, BUMN atau BUMD. Biasanya OBJ ini kementerian, dinas kementerian, dan juga turunan dari kementerian tersebut. Itu masih memiliki kriteria yang sama, prinsipal dan OBJ yang memiliki kuasa unsur pemerintah.
Jadi kebanyakan skema yang masuk ke kita ini juga ada beberapa juga yang sama-sama milik unsur pemerintah, itu dapat kita akses untuk penutupan subsidi bond. Kemudian yang kedua adalah kriteria prinsipal swasta dengan obligasi unsur pemerintah. Kita kemarin juga mengakses juga beberapa bisnis untuk kriteria ini, di mana prinsipalnya swasta, obligasinya unsur pemerintah atau BUMN. Dalam unsur ini kita juga banyak melakukan seleksi di area prinsipal, karena prinsipal ini kan termasuk kategori swasta, menjadi pertimbangan kita juga dari segi kapasitasnya mereka seperti apa, dari segi kondisi keuangan seperti apa, kapital mereka seperti apa, dan juga lihat juga record mereka seperti apa gitu. Kalau mereka recordnya banyak mengerjakan politik pemerintah dari unsur pemerintah, itu memudahkan kita dalam akses untuk bisnis ini. Jadi memudahkan kita juga untuk melakukan pemutusan gitu, karena biasanya untuk unsur yang prinsipal swasta dan obligasi pemerintah ini biasanya limitnya mereka cukup tinggi, di atas 20 miliar biasanya. Dan itu memang kita harus seleksi lebih ketat di awal dari segi dokumen, dari segi akceptasi, dan juga dari segi kolateral. Biasanya kita menerapkan juga kolateral di area ini sehingga nanti juga bisa dapat menjadi salah satu mitigasi kita. Kemudian yang ketiga, kriteria dengan prinsipal unsur pemerintah dan juga BUMN dengan obligasi swasta. Kemarin kita juga mendapat proyek seperti ini juga untuk proyek konstruksi, di mana pekerjaan proyeknya itu dalam membuat jalan tol. Gitu. Kebetulan kita prinsipalnya mendapat kepercayaan dari Waskita Karya, unsur pemerintahnya dan juga obligasinya swasta. Obligasinya swasta, kita melihat obligasinya swasta ini mempunyai kapasitas besar. Dia merupakan pemain properti besar, cukup terkenal juga, dan punya aset dan pendapatan yang cukup besar. Artinya bisa hampir mencapai 1 triliun dari segi pendapatan. Nah, untuk proyek ini kita yang pertama itu kita melihat juga obligasi ini termasuk swasta bonafit atau tidak, atau yang merupakan grup konglomerasi. Grup konglomerasi seperti contoh misalnya grup Salim, grup Indofood, grup Sinarmas, itu kita lihat sebagai aspek dari unsur ini. Kemudian kita parameter yang kedua, kita juga harus melihat dari segi laporan keuangan juga, di mana memang harus auditnya 3 tahun terakhir, dan biasanya unsur ini memang dipenuhi oleh prinsipal karena dia juga dipercaya oleh OPG untuk melakukan proyek-proyek yang cukup besar. Poin yang ketiga menjadi parameter kita adalah memiliki total aset minimal 50 miliar, laba bersih minimal 10 miliar, dan tidak pernah merugi. Dan kategori ini biasanya terpenuhi karena pada saat pemilihan pekerjaan melalui tender atau penunjukan langsung, biasanya OPG menilai langsung kapasitas dari prinsipal tersebut. Gitu. Jadi kriteria tersebut menjadi salah satu penilaian juga mereka, termasuk di Intra Asia kita melihat seperti apa. Dan biasanya untuk proyek seperti ini kita menerapkan cash collateral kepada mereka, dan mereka juga menyanggupi untuk poin cash collateral tersebut, sehingga menjadi alasan penting kita untuk mengakses, karena mitigasi sudah terpenuhi dan juga dari segi kapasitas dan akseptasi juga sudah terpenuhi. Jadi kemungkinan untuk mengakses itu kita jadi lebih mudah. Kemudian yang poin keempat, pengurus dan perusahaan tidak memiliki track record negatif. Artinya tidak ada catatan negatif dari segi pengurusnya, dan biasanya kalau dari segi prinsipal unsur pemerintah ini jarang yang prinsipal tersebut memiliki catatan negatif. Kalaupun ada dari unsur pemerintah prinsipal tersebut yang memiliki rekod negatif, biasanya dari direksinya ada yang contoh misalkan ada yang tersangkut KPK, ada yang tersangkut saksi di pengadilan. Nah, itu biasa direksinya secara personal. Tetapi dari unsur perusahaannya itu biasanya tidak tidak terlibat langsung gitu Pak. Karena biasanya di dalam itu ada subjek-subjek yang ke arah situ. Tapi itu kita tidak melihat, tapi kita melihatnya secara perusahaannya.
kita juga melihat apabila pengurus yang lama itu terlibat, kemudian pengajuan sekarang ini pengurusnya berbeda, itu kita masih bisa pertimbangkan. Artinya dengan direksi yang berbeda, dengan manajemen yang berbeda, juga kepercayaan kita kan juga akan lebih tinggi Pak dibanding dengan karakter dari direksi yang sebelumnya yang bisa dikatakan memiliki track record negatif. Kemudian termasuk yang berikutnya kita masuk ke biaya jasa. Mungkin ini yang menjadi unsur kita dalam melakukan pemasaran produk di Surety Bond. Kita membagi terhadap dua unsur. Yang pertama itu adalah unsur pemerintah, kemudian unsur yang kedua adalah unsur swasta atau tidak memiliki unsur pemerintah. Rate kita untuk Surety Bond ini dibagi menjadi 4. Kita melihat atau kita menetapkan itu sebagai triwulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Dan untuk proyek dengan unsur pemerintah kita tidak menerapkan collateral minimum. Kebijakan dari manajemen kita untuk unsur pemerintah kita tidak menerapkan minimum. Artinya yang dengan prinsip pemerintah, OBJ pemerintah saat ini kita belum menerapkan collateral minimum, tapi kita menerapkan rate yang sudah menjadi common practice di standar Indonesia. Memang rate kita ini bisa dikatakan masih menggunakan pola yang lama. Kita ada sedikit modifikasinya juga memang karena kita menerapkan rate ini juga mengikuti inflasi Pak, inflasi juga yang sudah ditetapkan pemerintah sebelumnya, dan kita mengadjust rate ini juga bisa diterapkan atau bisa dipasarkan juga dari segi Intrasia, dan juga mempertimbangkan juga faktor risk premium kita juga di Intrasia, karena nanti unsurnya nanti akan berpengaruh pada RBC kita gitu. Jadi kita juga akan mempertahankan juga dari segi pendapatan dan juga cost mitigasi kita juga seperti apa. Untuk yang poin kedua, unsur pemerintah yang memiliki swasta, kita menerapkan collateral minimum untuk jaminan pelaksanaan, di mana untuk pelaksanaan ini kita menerapkan 5% nilai jaminan, dan juga uang muka untuk swasta kita menerapkan 10% dari nilai jaminan. Ini adalah collateral minimum. Apabila nanti unsur pemerintah untuk unsur swasta ini ada menerapkan di atas itu, kita welcome aja gitu Pak. Jadi kita menerapkan ini berdasarkan mitigasi kita. Dan rate biaya jasa ini untuk yang swasta dan pemerintah, yang swasta ini agak sedikit lebih mahal, karena biasanya untuk yang swasta ini kita mitigasinya lebih ketat, seleksinya lebih ketat, dan biasanya kita ada survei Pak. Kalau untuk konstruksi kita biasa melakukan survei untuk proyek-proyek yang sifatnya konstruksi gitu. Nah ini masuk perhitungan dari biaya kita. Jadi standar kita ini juga memang yang menjadi yang kita pasarkan di Indonesia untuk Surety Bond. Mungkin kalau segi angka nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya Pak ya untuk mengenai ini, atau ada ruang negosiasi atau seperti apa, nanti kita bisa bicara lebih lanjut mengenai angka ini. Kemudian kita untuk biaya jasa untuk rate minimum itu kita adalah 100.000 untuk semua jaminan. Jadi ini kita juga baru menyesuaikan juga dengan inflasi sesuai dengan rate kita gitu. Jadi angka 100.000 ini memang sesuai dengan kondisi market juga yang kita observe di teman-teman di asuransi market, asuransi lainnya juga kita menetapkan angka ini yang menjadi dasar biaya jasa minimum kita. Dan juga perhitungan premi kita lainnya ada biaya administrasi dan materai standar ini yang juga ditetapkan di tagihan kita untuk semua jaminan berlaku seperti ini, 25.000 dan 10.000 untuk materai. Kemudian terms kita yang berikutnya itu adalah komisi kepada sumber bisnis. Kita menetapkan di kebijakan internal kita komisi kepada sumber bisnis ini maksimum 15% untuk saat ini, karena ini yang berjalan sampai dengan sekarang, dan ini masih belum berubah Pak kebijakannya gitu. Ini yang 15% untuk bisnis dari agent dan broker ini kita tetapkan di seluruh cabang juga, termasuk sumber bisnis lainnya.
Kemudian yang poin 6 adalah belangko pre-sign. Belangko pre-sign ini artinya adalah dari Intra Asia memberikan belangko kepada agent atau sumber bisnis. Memang dulu Intra Asia menerapkan pola seperti ini. Jadi si agent atau sumber bisnis mendapat belangko dari Intra Asia yang sudah ditandatangan dan materai. Jadi kayak belangko kosong itu sudah ada tanda tangan materai. Jadi si agent tersebut bisa mencetak langsung untuk ini ya, untuk sertifikatnya. Dan itu kita melihat sejak kita tim yang baru sekarang ini, kita melihat itu menjadi risiko yang sangat tinggi Pak di kita, karena banyak disalahgunakan oleh dalam tanda kutip oknum yang bermain di agent dan bermain juga dengan prinsipalnya gitu. Dan itu juga banyak terjadi di kita dulu sebelumnya seperti itu. Jadi belangko kita terbitkan misalnya di cabang Surabaya, atau belangkonya sudah lari ke Papua atau misalnya Makassar gitu. Dan ini kita trace lagi, kita agak sulit trace-nya seperti apa gitu. Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan dan upaya-upaya penggelapan premi di area ini gitu. Nah, memang kita akui pola seperti itu juga terjadi juga di asuransi lain. Dan kita melihat ini, saya juga melihat seperti itu dan kita review, kita evaluasi, ternyata risikonya sangat tinggi dan cukup membahayakan bagi perusahaan. Dengan risiko tinggi seperti itu, akhirnya penerapan untuk belangko pre-sign ini kita tidak terapkan lagi untuk saat ini. Dan kita sampai saat ini hanya mendistribusikan belangko pre-sign kita hanya ke cabang atau kantor pemasaran kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita tidak memberikan lagi belangko kosong tersebut kepada agent. Dan kalaupun nanti agent ingin mencetak atau meminta belangko, mereka harus ke kantor cabang tersebut, karena biasanya agent tersebut sudah PPKS, jadi mereka bisa terlibat langsung dengan kantor pemasaran atau cabang, sehingga meminimalisir kita terhadap polis-polis yang sifatnya bodong atau upaya penggelapan premi. Itu dapat kita minimalisir dengan baik sampai dengan saat ini gitu. Memang teman-teman market, agent-agent itu banyak yang mengingat seperti ini Pak kondisinya. Banyak sekali, khususnya di daerah-daerah kayak Jawa, Sumatera, Kalimantan ini juga banyak permainan seperti ini gitu. Tapi kita dari segi manajemen untuk pola seperti ini kita tidak bisa terapkan lagi. Jadi kita memitigasi dan lagi dengan ketat, kita proses analisa semua di kantor pusat, disetujui dengan kantor pusat, jadi cabang tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengakses bisnis kita gitu. Jadi persetujuan untuk cetak belangko ini hanya disetujui di kantor pusat gitu. Jadi tim kita sudah standby, sudah ready untuk mengakses bisnis dengan menjaga SLA kita. SLA yang kita jaga itu SLA-nya maksimum 2 hari sejak dokumen lengkap. Semua bisnis, jaminan penawaran, pemeliharaan, uang muka pelaksanaan, kita maksimum SLA 2 hari. Kalaupun maksimum jaminan penawaran, misalnya masuk pengajuan jam 9, jam 9.30 apabila dokumen lengkap, itu kita bisa akses dengan segera gitu. Jadi kita tidak memperlama, kita tidak mengulur waktu dari segi proses bisnis gitu. Jadi SLA kita jaga, kita juga menerapkan prudent, dan itu berjalan paralel Pak. Jadi kita sama-sama menjaga juga dari segi kualitas kita dan kecepatan kita, itu yang kita jaga gitu. Jadi apabila kita sudah accept, belangko yang sudah didistribusikan kantor cabang itu bisa diterapkan di cabang gitu. Jadi agent tidak lagi memiliki hak untuk mencetak sendiri gitu untuk agentnya. Kemudian pengecualian yang kita sudah tetapkan di Intra Asia ini untuk suatu bond. Yang pertama itu adalah jaminan pembayaran atau payment bond atau custom bond ini kita tidak bisa mengakomodir. Memang banyak agent-agent sumber bisnis itu yang mengkaitkan itu jaminan uang muka dikaitkan dengan payment bond atau dipaksa masuk dari payment bond dipaksa masuk ke jaminan uang muka, external payment bond. Padahal setelah kita review, kita evaluasi secara kontrak, ternyata ini adalah payment bond gitu, jaminan pembayaran. Ya itu sebenarnya
kita dari segi skema kita sudah tidak masuk dan terpaksa memang kita harus menolak bisnis tersebut karena skema yang ditawarkan atau kita melihat skemanya itu adalah payment board, walaupun dia memodifikasi produk tersebut menjadi advanced payment board. Sampai sekarang masih banyak pola-pola seperti itu yang memaksa masuk ke kita, tapi kita mencoba menelaah, mencoba mengevaluasi dan juga seleksi dari segi dokumennya, ternyata memang tidak bisa gitu. Karena dari segi skema itu berbeda sekali. Tapi market atau agent melihat ini sama seperti uang muka, advance payment board gitu, karena ada kata payment boardnya gitu. Kemudian poin kedua itu penjamin yang tidak disyaratkan dalam kontrak atau perjanjian antara prinsipal dan obligee. Memang ada beberapa yang masuk kita tapi tidak ada banyak yang tidak disyaratkan, tapi mereka meminta untuk jaminan pelaksanaan misalkan. Ternyata secara skema kita berarti tidak masuk dan tidak disyaratkan untuk uang untuk jaminan suatu bond, ini kita tidak bisa akses. Kemudian prinsipal dan obligee perorangan dan tidak berbadan hukum, ini kita juga tidak bisa akses karena yang kita akses ini adalah yang sifatnya badan usaha atau yang memiliki legalitas. Poin berikutnya adalah yang di pekerjaan pengadaan komoditi sektor primer seperti hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan penggalian. Sektor komoditi ini banyak masuk kita penawaran seperti ini. Kebetulan untuk saat ini kita tidak bisa masuk kebutuhan bisnis ini karena ini memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Karena kaitannya dengan harga dan juga komoditas ini rentan dengan peraturan kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah. Gitu. Misalnya kebijakan pemerintah bulan lalu mengatakan A, bisa jadi pada saat kita mengakses kebijakannya berubah lagi jadi B gitu. Jadi risiko-risiko seperti ini yang banyak terjadi di market kita, sehingga kita melihat itu sebagai situasi yang sifatnya variabel atau tidak terukur gitu. Berbeda pada saat kita mengakses bisnis yang sifatnya konstruksi. Kalau konstruksi ini masih ada ukurannya, masih bisa kita melihat seperti apa. Kalau yang seperti ini kita agak sulit menilainya. Jadi kita tidak bisa masuk kepada sektor bisnis ini. Kemudian yang poin E itu jaminan reklamasi, rekondisi, dan juga penyelenggaraan haji dan umroh. Memang ini belum pernah masuk ke interaksi ya, tetapi menurut pengalaman saya di company yang sebelumnya, di perusahaan sebelumnya ini banyak terjadi klaim. Artinya juga risikonya juga sangat tinggi, khususnya untuk reklamasi. Bahwa reklamasi ini juga risikonya juga sangat tinggi karena juga berkaitan dengan peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan dari pemerintah pusat, yang sering sekali juga berubah-ubah, dan juga dari segi struktur dia punya komoditi juga pekerjaan agak sulit diukurnya. Gitu. Turnkey project yang poin F ini juga kita tidak bisa akses. Mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu ya turnkey istilahnya seperti apa ya. Jadi turnkey project ini biasanya prinsipal ini mengerjakan project menggunakan dana mereka sendiri. Artinya di kontraknya memang disyaratkan seperti itu. Prinsipal membangun, misalnya membangun suatu tower atau bangunan, mereka menggunakan dana sendiri, menggunakan uang dari prinsipal sendiri. Kemudian pada saat bangunan tersebut selesai, mereka menyerahkan fisik hasil pekerjaan mereka kepada obligee gitu. Jadi 100% sudah BAST dan itu diserahkan kepada obligee. Dalam artian di situ tidak ada uang muka, tidak ada progres, dan juga tidak ada pembayaran dari obligee. Dan biasanya yang termasuk turnkey project ini yang memiliki risiko besar. Dalam artian obligee ketika tidak sesuai kriteria mereka, pekerjaan tersebut tidak memiliki spek tertentu, itu dengan mudah mereka untuk klaim. Jadi risikonya sangat tinggi. Memang banyak seperti itu. Kemarin juga ada yang masuk juga dari tempat kita, dari daerah Serang. Itu mereka membuat suatu apartemen. Kemudian obligee itu adalah investor dari luar Indonesia.
Mereka menceritakan setelah kita baca kontraknya itu adalah turnkey project dan 100% itu menggunakan dana dari prinsipal. Begitu kita melihat, begitu sudah selesai di akhir nanti dan sudah diserah dan akan diserahkan kepada OBG, dan biasanya klaim itu akan muncul di situ. Dan biasanya banyak oknum yang bermain di area ini. Gitu. Jadi banyak oknum juga dari OBG juga yang dalam tanda kutip ingin mengambil uang klaim dari asuransi. Gitu. Ini banyak terjadi di skema turnkey project. Jadi kita untuk skema ini kita tidak bisa accept karena ya banyak moral hazard yang terabaikan di sini gitu. Jadi untuk seperti ini kita tidak bisa. Kemudian BOT, Build on Operated Transfer, ini sama juga tentu project, tapi dia hanya mengoperasikan, dan juga BOT, Build Operate Transfer, dan juga yang poin H, ini sama juga, hampir sama dengan BOT, tapi dia menyewakan atau juga mengoperasikan, tapi dia sifatnya pembayaran sewa, itu tidak bisa juga. Kemudian yang poin I, tidak adanya permintaan prinsipal dari agent broker secara tertulis, karena beberapa bisnis yang masuk ke kita ini memang banyak meminta bisnis dari agent, tapi tidak ada permintaan tertulis dari agent tersebut. Gitu. Jadi memang syarat kita apabila ada pembayaran komisi, kita harus adanya surat tertulis dari agent atau sumber bisnis tersebut. Itu yang bisa kita absen, karena nanti akan berkaitan dengan hasil temuan audit. Gitu. Hasil temuan audit adalah ketika pembayaran komisi dari Interasia harus ada dasarnya. Dasarnya itu adalah dari surat permohonan dari sumber bisnis, izin atau broker. Karena ini berkaitan juga dengan penerapan manajemen risiko di kita, gitu. Dan juga compliance. Dan ini kita terapkan juga di divisi kita. Jadi compliance dan mitigasi risiko ini kita lakukan juga di depan, sehingga permintaan ini atau bisnis ini dapat berjalan dengan baik dari segi compliance. Kemudian yang poin C, prinsipal dan OBG yang masuk dalam kategori blacklist. Memang banyak prinsipal dan OBG yang masuk kategori ini, termasuk juga yang paling sering itu adalah pengurus dari prinsipal tersebut. Kalau prinsipal atau pengurus tersebut sudah masuk dalam kategori blacklist, kita langsung tolak saat itu. Walaupun dia punya laporan keuangan bagus, punya pengalaman yang cukup baik, kalau dia sudah di blacklist dari Inaproc maupun dari keputusan pengadilan, misalkan dari segi MK, dari segi pengadilan lainnya, atau dia sebagai terpidana atau tersangka, itu kita tidak bisa akses. Di Google pun kalau misalkan dia ada berita negatif, walaupun di Inaproc tidak di blacklist, itu kita menilai juga tidak bisa akses. Karena ini berkaitan dengan karakter dari bisnis dari prinsipal tersebut. Bagaimana kita mempercayai segi karakter, tetapi dia mempunyai blacklist atau track record negatif di perusahaannya. Gitu. Jadi untuk saat ini, untuk yang kategori blacklist ini kita tidak bisa ambil, karena nanti berkaitan juga dengan moral hazard yang diterapkan dalam kegiatan pekerjaan tersebut. Kemudian yang poin K, prinsipal obligee atau pekerjaan yang berlokasi di luar negeri. Beberapa pengajuan memang beberapa kali masuk ke kita untuk yang proyek seperti ini. Kaitannya juga nanti akan menjadi ranah hukum. Jadi kalau prinsipal yang berlokasi di luar negeri ini nanti kaitan dengan hukum yang misalkan di daerah, misalkan proyek di daerah katakanlah Sudan gitu, misalkan di luar Indonesia, nanti penerapan hukumnya seperti apa gitu. Kita akan sulit menilai, kita akan sulit mengukur mitigasi seperti apa yang apabila proyek tersebut di luar negeri gitu. Artinya itu tidak bisa kita ukur dengan dokumen, dengan mitigasi risiko, dengan kolateral, itu kita tidak bisa ukur. Jadi kita hanya
bisa menilai juga aspek lain. Kalau misalkan proyek dari luar negeri ini kita tidak bisa ambil gitu, karena risikonya juga sangat tinggi. Kemudian yang poin L, pekerjaan atau pengadaan impor yang sifatnya barang dari luar negeri. Ini beberapa kali masuk ke Inter-Asia yang sifatnya impor. Mohon maaf, dari impor-impor barang dari China, pengadaan barang dari luar negeri, untuk yang sifatnya masuk atau impor ke Indonesia ini, itu kita tidak bisa ambil. Dari teman-teman di market, dari pengalaman kita juga di asuransi lain, itu banyak klaim. Contoh misalkan untuk pengadaan pupuk, ternyata pupuknya itu dari Cina. Pada saat asuransi tersebut mengakses bisnis tersebut, ternyata begitu barang mau dikirim, ternyata ada embargo dari pemerintah Cina yang mengatakan tidak boleh atau tidak adanya pengiriman pupuk dari luar Cina ke negara lain. Dan itu pada saat itu asuransi tersebut klaim di area itu. Jadi sangat berkaitan atau bersinggungan sekali dengan kebijakan suatu negara gitu. Jadi itu tidak bisa kita absorb kemungkinan seperti itu, karena itu sifatnya berkaitan dengan regulasi di suatu negara. Itu kita tidak bisa ukur. Dari segi dokumen, dari segi akselerasi itu kita tidak bisa menilai. Jadi itu memang bisa dibilang menjadi pertimbangan lain dari risiko yang kita hadapi di suatu ikut kita. Karena nanti juga akan ranah hukumnya itu ada juga berkaitan dengan China, dengan luar negeri, di mana barang tersebut diimpor. Misalnya dari China, ya kita mengikuti hukum atau regulasi dari China. Dan juga arbitrasenya bisa dikatakan mengikuti China atau arbitrase Singapura. Sedangkan kita suatu produk Indonesia ini berkaitan atau tunduk dan patuh terhadap hukum di Indonesia gitu. Jadi untuk skema seperti ini kita tidak bisa ambil atau kita tidak bisa accept, karena risikonya tadi dari suatu negara itu sangat tinggi gitu. Kemudian yang poin M, merupakan perpanjangan dari asuransi lain atau perusahaan penjamin lainnya. Biasanya yang merupakan perpanjangan dari asuransi lain itu yang tingkat klaimnya cukup tinggi, Pak. Biasanya jangka waktu 6 bulan, dia mengajukan ke kita itu di bulan kelima gitu. Banyak seperti itu, Pak. Di bulan kelima, dan kita cari tahu ternyata di asuransi sebelumnya itu tidak selesai proses pekerjaannya, atau dia tidak menyanggupi kontrak yang sudah disepakati dengan OBG, dan itu biasanya mereka mencari alternatif asuransi lain. Dari asuransi A ini tidak untuk perpanjangannya, dipindah ke asuransi lain. Nah, kalau seperti ini yang memiliki, kita melihat sih risiko tinggi, karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang prinsipal itu tidak selesai biasanya begitu. Walaupun dia secara kontrak memang belum berakhir, tapi secara prestasi pekerjaan ini mereka biasanya progresnya di bawah 50%. Gitu. Jadi biasanya proyek seperti itu konstruksi, banyak yang seperti itu gitu. Kecuali kalau misalnya perpanjangan dari asuransi kita sendiri, misalnya dari Intra, perpanjangan di Intra itu kita masih bisa akomodir, karena kita melihat analisa risikonya dari awal gitu kan. Kalau untuk dari perpanjangan asuransi lain kita tidak bisa. Kemudian penerbitan yang poin N, penerbitan sertifikat berbentuk proforma atau off-risk. Memang banyak sekali permintaan seperti ini yang sudah off-risk, yang sudah berakhir jaminannya, yang sifat itu administrasi. Kalau di proyek seperti ini, yang off-risk ini biasanya dari proyek pemerintah, biasanya yang sifatnya pemeliharaan. Kalau pemeliharaan ini mereka mau administrasi, mereka mau penagihan ke pemerintah, biasanya mereka baru mengajukan asuransi pada kita. Jadi untuk sifatnya off-risk ini kita kalau bisa dihindari dulu, Pak. Apalagi sudah berganti tahun, sudah berganti tahun anggaran, ini kita hindari gitu. Karena biasanya yang off-risk ini juga ada klaimnya juga walaupun sudah off-risk gitu, Pak. Gitu. Jadi untuk seperti ini kita hindari dulu untuk penerapan skemanya. Kelengkapan dokumen ini standar yang diterapkan di teman-teman di market. Kalau untuk penawaran ini ada company profile, permohonan laporan keuangan,
Yang paling penting itu adalah undangan atau pengumuman tender, unwizing, RKS atau informasi tentang proyek. Poin berikutnya juga indemnity kita terapkan juga di awal. Kemudian untuk jaminan pelaksanaan itu juga sama, legalitas, company profile. Yang paling penting itu adalah draft kontrak, SPK, SPDJ atau surat penunjukan atau PO yang menjadi underlying dari jaminan pelaksanaan tersebut. Kemudian yang ketiga, ini untuk uang muka. Uang muka juga standar, ada proses permohonan, company profile, laporan keuangan, kontrak pekerjaan yang sudah ditandatangani. Biasanya ini saklek untuk kita mintakan untuk uang muka yang sudah ditandatangani kontraknya, karena biasanya untuk uang muka itu sudah disepakati duluan antara prinsipal dan OPG, walaupun dia pelaksanaannya memang diajukan berbarengan pada saat uang muka mau diserahkan. Itu memang terjadi, tapi biasanya pada saat berbarengan tersebut kontrak biasanya harus sudah ditandatangani, karena itu merupakan kesepakatan mengenai uang muka yang akan dicairkan. Kemudian yang poin 4, yang poin penting adalah kontrak progress report BISC atau dokumen sejenisnya. Ini yang menjadi ukuran kita dalam melakukan akseptasi di jaminan pemeliharaan. Biasanya kita meminta progress report 100%. Bagaimana Pak kalau misalnya belum 100%, 90% gitu? Kalau gitu bukan jaminan pemeliharaan, kita mengkategorikannya itu masih jaminan pelaksanaan. Karena begitu BISC selesai itu kita sudah tidak ada lagi kewajiban dari prinsipal dalam melaksanakan pekerjaan. Kalau sudah ada BISC 100% yang sudah ditandatangani, itu baru kita bisa akses untuk pemeliharaan. Kadang-kadang juga ada juga BISC yang sudah 100% namun belum ditandatangani oleh OBG. Dan itu kita biasanya memintakan dulu kepada mereka, mohon untuk disepakati kedua belah pihak baru untuk BISC tersebut dapat kita akses sebagai underlying kita untuk pemeliharaan. Kemudian yang poin 9, ketentuan lainnya ini, semua proses underwriting yang kita terapkan di Intra Asia ini ditetapkan oleh divisi teknik, dan juga adanya proses melalui komite direksi. Artinya apabila ada ketetapan yang di luar atau di luar Intra Asia atau memiliki risiko tinggi, kita harus melalui proses di komite direksi. Ada direktur teknik, direktur pemasaran, dan juga wakil direktur. Ini yang bisa kita akses untuk semua jenis penutupan yang memiliki risiko tinggi. Baik Bapak Ibu, ini yang menjadi pedoman kita atau terms kita yang kita gunakan dalam penerapan surat tibon di Intra Asia. Poin-poin ini menjadi pedoman kita atau guideline kita untuk menjalankan proses tersebut. Poin ini memang jadi poin utama kita, artinya kita tidak bisa melenceng jauh dari kebijakan ini atau penetapan ini. Jadi kita harus mematuhi peraturan atau kebijakan dengan baik. Artinya outputnya nanti akan menghasilkan mitigasi atau pola underwriting yang benar. Ya. Terima kasih Bapak Ibu.